Pusat Muhammadiyah kepada Dr. Haji Agung Wenarto MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kita hormati bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Asia sekaligus juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ibu Dr. Salma Kebayinan, Ketua Pimpinan Pusat Asia Ibu Latifah Iskandar, Pak Kiai Haji Dr. Andes Sobri, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara beserta segenap jajarannya, Pimpinan Daerah Asia Banjarnegara beserta segenap jajarannya, Mudir Ma'had Istana Quran yang kita hormati bersama, Pak Dr. Aris Slamet Widodo, Kepala Divisi KKN Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pak Lurah yang luar biasa, Pak Budi Sanpurno, Ibu-ibu pimpinan cabang Asia dan bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Pejawaran yang baru saja dilantik, selamat. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga tentu anak-anak sekalian mahasiswa KKN yang pada hari ini akan segera berpamitan dengan warga setempat. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Asia luar biasa, isinya daging semua ya. Tinggal kemudian kita ikuti saja. Sebenarnya kalau sudah ada itu amanah dari PP Muhammadiyah tidak perlu lagi. Oh iya Pak Artis ya, DPR dari Universitas Muhammadiyah. Nah, karena poin utamanya sudah disampaikan oleh Bu Salma, saya menyampaikan yang ringan-ringan saja. Saya ingin baca pantun saja pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya. Burung podang berkalung melati, kembang kecubung kompak bermekaran. Sungguh senang hati ini datang berkunjung ke Sarwadadi Pejawaran. Nanti dari Dieng ke sini itu kan pemandangannya luar biasa. Itu bayangan apa ya? Saya selalu bermimpi andikan saya punya rumah yang pemandangannya seperti itu. Luar biasa itu. Impian sejak lama. Tapi tak pikir-pikir kalau saya punya rumah, punya pemandangan seperti itu kapan dan ini. Dan ini kunjungan saya ke Sarwadadi yang ketiga ini Pak Lurah ya. Yang ketiga sudah 3 kali ya, karena di sini sudah betul, makanya berulang kali sudah 3 kali saya datang ke sini. Pantun yang kedua. Padi ketan dimakan burung, siang cerah berkicau kuning dan meriah. Sarwadadi Pejawaran, desa indah dan sejuk, warganya saleh-salehah, baik budi dan ramah. Saking baik budi dan ramahnya itu hampir semua pimpinan pusat Muhammadiyah sebagian besar lah itu pernah berhasil didatangkan ke sini oleh Pak Lurah. Pak Ketua Umum Pak Haidar pernah ke sini, Pak Busro pernah ke sini,
Pak Agus Taufik pernah ke sini, kemudian saya pernah ke sini 3 kali lagi. Terus siapa lagi Pak ya? Pak? Pak Dadan Amis. Ya alhamdulillah luar biasa bisa menghadirkan. Terus sekarang hari ini pimpinan pusat Aisyah Ketua sekaligus bersama dengan Ketua BP Aisyah. Ini luar biasa. Salah satunya karena tadi warganya soleh-solehan, baik budi dan ramah. Saya ingat beberapa kali ini Pak Lurah tentu bersama dengan warga Sarwodadi ini mengirim sayur-sayuran ke Jogja itu berapa truk gitu. Beberapa kali itu dan kemudian dibagi-bagi ke UMY. Kelihatannya hari itu dosen dan karyawan yang hadir itu kebagian semua hari itu. Dan juga saya yang ada di situ dikirimi juga sampai ke rumah. Luar biasa. Keramah-tamahan dan kebaikan dari Bapak Ibu warga Sarwodadi Pejawaran luar biasa. Komedi Ozi jadi hiburan yang ketiga. Komedi Ozi jadi hiburan. Sampah menggunung tak terbuang. Pejawaran dan UNY adalah teman seperjuangan bersama-sama membangun kemajuan. Harus buatan kami sekarang Sarwodadi dengan UNY itu sudah friend. Harus lagi Pak Lurah sudah pokoknya friendnya. Teman-teman KKN sudah merasa belum kalau ada hubungan chemistry antara Sarwodadi dengan UNY. Sudah ya? Sehingga karenanya ya bersama-sama mari kemudian kita majukan bersama-sama. Mungkin nanti mahasiswa KKN UNY-nya tidak berhenti di sini saja. Masih ada program berikutnya nih Pak Aris ya. Masih ada Pak Lurah siap ya Pak Lurah ya. Kalau ditempatkan di sini lagi, oke ya. Insya Allah. Jadi UNY ikut membangun desa ini, tetapi saya kira juga perlu timbal balik. Jadi kalau ada anak muda Sarwodadi yang pengen kuliah, UNY saja. Setuju badan ya? Kelihatannya kalau Banjarnegara itu sudah banyak UNY yang Banjarnegara, sehingga karenanya kalau kemudian kembali diarahkan ke UNY, saya kira ya baik. Ini saya berbicara sebagai ketua BPH di Pak Aris ya. Karena saya di sini kan suratnya Pak Aris itu sebagai ketua BPH untuk penarikan mahasiswa KKN, sehingga saya perlu untuk menyampaikan itu. Jadi kita membangun bersama para UNY dengan Sarwodadi Pejawaran, mudah-mudahan nanti bisa maju berkembang bersama. Ya karena saya ini tugasnya baca pantun aja, ya saya lanjutkan pantun. Ini pantun berikutnya. Sendok emas dipakai untuk makan. Ikan pesut dimasak siap dihidangkan. Pondok Istana Quran mendidik anak meraih mimpi masa depan. Ustadz-ustadzan yang alim berkarakter dan berkemajuan. Kalau kita bicara pengembangan dan kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah, kita akan berbicara perguruan tinggi. Tapi kalau kita bicara tentang ruh penanaman ideologi Muhammadiyah, maka pondok pesantrenlah tempatnya. Sehingga katanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin Muhammadiyah tetap eksis bahkan berkembang dengan penuh semangat, penuh giro, maka jangan lupa anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakannya dimasukkan ke pondok pesantren.
dan pondok pesantren yang insya Allah menjadi the rising star. Insya Allah di masa depan akan menjadi pondok pesantren yang besar, pondok pesantren yang maju, pondok pesantren yang sukses membina karakter anak didiknya adalah pondok pesantren Istana. Amin, amin, amin. Ini menjadi kita bersama, sehingga karenanya yang dibaca amin gurunya ternyata multi tafsir. Sehingga karenanya mari kita dukung pondok pesantren Istana Quran ini baru melangkah, insya Allah menjadi pondok pesantren yang hebat di masa yang akan datang. Insya Allah ustadznya itu sudah siap untuk bekerja keras mewujudkan itu, tapi tentu harus didukung oleh kita semua. PCM, PCA, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, termasuk PDN, PDA, kita dukung pesantren ini. Kita promosikan kemana-mana, ini pesantren rising star. Ini pesantren yang akan punya masa depan yang baik. Kita dukung, kita carikan siswa, anak-anak kalau mau mondok itu ke pesantren Istana Quran. Dipromosikan, termasuk juga didukung. Kalau ada kekurangan dana, ya didukung. Bagaimana pendanaannya supaya Istana Quran ini kemudian bisa maju terus berkembang. Siap ya ibu-ibu ya, bapak-bapak siap ya mendukung Istana Quran ya. Oh, apalagi ini ibu-ibu dari PDA Pekalongan, PDA Pekalongan ini luar biasa. Sejak saya datang yang pertama dulu, ini PDA sudah ada di sini, PDA Pekalongan. Dan yang kedua juga ada di sini, yang ketiga juga ada di sini. Maka Yai Mandir berbaik-baiklah dengan PDA Pekalongan. PDA Pekalongan ini kalau berhasil kita merengkuh hatinya, insya Allah jangankan bangun satu lokal, satu gedung, dua gedung kecil. Yang penting bagaimana membuat hatinya itu nah itu yang paling penting adalah karena Pekalongan itu sudah Pekalongan. Saya tahu Pekalongan karena kebetulan mertua saya orang Pekalongan. Nah itu kalau sudah sehati berapapun yang dibutuhkan, dananya itu selalu orang Pekalongan yang ringan hati. Dompetnya itu akan mudah terbuka ketika hatinya itu sudah bolong gitu istilahnya. Kata istri saya, kalau hatinya sudah bolong, semuanya akan diberikan. Ya, sehingga katanya berbaik-baiklah dengan PDA Pekalongan. Tadi sempat visi ini sekarang sedang bangun satu lokal, satu ruangan. Masih kurang 2 pintu ya tadi ya Pak Mudir ya. Oh 6 pintu. Kurang 6 pintu, dananya kira-kira berapa tadi? 9.810 juta lah. Sedikit ya ini. Ribon PDA Pekalongan saja dengan ini hanya 10 juta. Siap? Siap betul? Mungkin PDA Pekalongan nanti berikutnya yang 10 juta nanti biar masuk nanti yang keluarkan nanti biar lebih. Insya Allah pokoknya PDA Pekalongan itu harus kemudian didekati sedemikian rupa supaya kemudian hatinya mudah lapang. Nah, kemudian yang terakhir ini saya masih mau baca
baca pantun, tetapi pantun yang sudah pernah saya baca, Pak Talkis sudah mendengarkan, tapi ini berkaitan dengan pesan apa? Pesan amanah PP Muhammadiyah. Ite angsa mencari makan bersama kura-kura. Gajah besar badannya, jempol ada di kakinya. Politik kuasa, perjuangan tiada tara. Muhammadiyah bukan bidangnya, serahkan parpol saja. Muhammadiyah tidak pernah menganggap, tetapi Muhammadiyah memilih perjuangannya adalah perjuangan value, perjuangan nilai, memperjuangkan masyarakat. Kalau tentang politik kekuasaan, Muhammadiyah tidak sampai kepada siapa calon yang akan kita dukung, kecuali Muhammadiyah sampai kepada kriteria. Nah, kriteria yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah merujuk kepada Tanwir Muhammadiyah tahun 2003 di Padang, ada 7 kriteria. 7 kalau ini 5 ya. Ada 7. Yang 4 itu kira-kira sama dengan sifat Rasulullah. Walaupun bahasanya pakai integritas, kapabilitas, populis, kemudian kerakyatan, visioner, walaupun pakai bahasa itu, tetapi intinya adalah sidik, amanah, tabligh, fathomah. Itu 4 itu. Kemudian ditambah 3 lagi itu sifat kenegarawanan, mementingkan negara daripada kelompok, suku, golongan, pribadi, keluarga, dan seterusnya. Yang ke-6 memiliki visi internasional karena Indonesia di wilayah global. Kemudian yang ke-7 adalah berjiwa reformis. Kriterianya 7 itu. Tapi kemudian sampai ke namanya siapa? Kemudian sering nanya, iyanya konkretnya itu siapa yang dipilih? Wah, ibu dari tadi semangat amin gitu ya. Nah, ibu yang semangat amin ya silahkan lah, ya lanjut, gas terus gitu ya. Tapi kemudian kalau ada warga Muhammadiyah lainnya yang milih nomor 2 di Muhammad tadi itu, ya biasa juga apa. Yang milih nomor 3 oke, tidak masalah. Kenapa seperti itu? Ya, karena Muhammadiyah adalah organisasi dakwah. Organisasi dakwah itu adalah berusaha untuk masuk ke semua lapisan masyarakat, ke semua golongan, untuk mengajak mereka menjadi lebih baik. Ke masyarakat abangan, ke masyarakat kalangan petani, kalangan nelayan, kalangan santri, kalangan bahkan PKI, non-muslim dan lain sebagainya. Muhammadiyah berharap masuk ke semua lapisan masyarakat tadi. Setelah masuk kemudian berusaha untuk meningkatkan, menjadikan mereka lebih baik, menjadikan mereka lebih dekat kepada jalan Allah. Seperti itu. Sehingga karena yang didakwai oleh Muhammadiyah bukan hanya mereka yang acungannya 1 jari, kemudian kalau ngacungnya 2 jari, kamu bukan Muhammadiyah, kamu bukan golongan kami. Tidak seperti itu semuanya. Sebenarnya itu bapak-bapak, yang penting orientasinya adalah dakwah. Siapa saja kita persilahkan, tapi kita punya ciri dan itu punya kriteria untuk itu. Itu calon presiden. Kalau calon anggota legislatif, arahan dari LHKP, pilih yang kader Muhammadiyah, apapun partai politiknya. Yang penting dia kader Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, apapun partai politiknya silakan. Bahkan kalau bisa warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, kalau bisa 1 dapil itu minimal.